bujur ramah tuan dua orang bunga sealaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topan Borneo Angkasa Negara dari SMK Negeri 5 Banjarmasin akan melaksanakan praktek pelayanan bimbingan klasikal dengan topik tipe gaya belajar dalam rangka uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo pada hari ini Senin 6 Desember tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Nak, apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik ya. Sehat Pak. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Harapkan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu meskipun kita masih dalam pembelajaran daring. Namun tetap semangat ya untuk kita melaksanakan pertemuan bimbingan klasikal pada hari ini. Jadi sesuai dengan hasil AKPD yang kalian isikan kemarin, maka pada hari ini Bapak akan memberikan layanan bimbingan klasikal yang temanya adalah tipe gaya belajar. Adapun waktu bimbingan kita pada hari ini adalah 1 jam pelajaran. Untuk tujuan pertemuan kita pada hari ini adalah kalian dapat memahami tipe-tipe gaya belajar, dan setelah kalian mengikuti forum diskusi kelompok yang telah Bapak bagikan sebelumnya, kalian mampu mengidentifikasi tipe gaya belajar sesuai dengan diri kalian masing-masing. Baiklah Nat, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa dulu agar pertemuan kita ini bisa bermanfaat khususnya buat kita masing-masing ya. Jadi untuk memimpin doa silahkan Ketua Kelas Saudara Wisnu untuk memimpin doa teman-temannya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya sampai kita. Menurut agama dan percayanya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Saudara Wisnu yang telah memimpin doa tadi. Sebelum kita memasuki materi, sepertinya kurang semangat. Jadi kita ice breaking dulu ya. Silakan kepalkan tangan kalian seperti ini. Jadi kalau nanti Bapak bilang SMK, kamu sebut bisa. Terus SMK Negeri 5 Banjarmasin, kamu jawab yes, luar biasa. Bisa dimulai ya. SMK bisa. SMK 5 Negeri Banjarmasin. Yes, Luar biasa. Sepertinya sudah semangat ya. Baiklah, kita mulai materi kita pada hari ini. Untuk kelompok yang sudah Bapak bagikan sebelumnya itu kan sudah ada 3 kelompok, yaitu kelompok 1 itu perwakilannya adalah Saudara Wisnu Pageno, untuk kelompok 2 juru bicaranya Saudara Adit Saputra, untuk kelompok 3 itu juru bicaranya adalah Saudara Maulana Iksan. Jadi silakan kita simak dulu tayangan berikut ini ya. Bisa melihat ya? Bisa Pak. Wow. Gaya belajar yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda satu sama lain. Supaya memudahkan proses belajar, kita harus tahu dulu apa yang sesuai dengan kita.
Ya, dari tayangan video yang telah kalian lihat tadi, bagaimana pendapat kalian mengenai tipe gaya belajar yang kalian pahami dan telah kalian diskusikan secara kelompok sebelumnya? Ayo, dari kelompok mana yang mau memberikan opininya terlebih dahulu? Silakan. Dari Ulum Pak, kelompok Ya, 1. ya silakan, Saudara Wahyu Pageno. Menurut kami itu Pak, mending gaya belajar itu kayak offline Pak. Langsung tatap muka. Supaya kita itu lebih memahami materinya Pak. Daripada online kan Pak, biasanya tidak fokus untuk belajar gitu. Dari kelompok 1 begitu menurut kami Pak. Oh iya. Terima kasih ya atas opini yang diberikan dari kelompok 1 bahwa mereka senang apabila pembelajaran itu langsung praktek agar lebih mudah memahaminya. Selanjutnya dari kelompok siapa lagi? 2 atau 3 yang duluan? Silakan untuk menyampaikan opininya. Kelompok 2 Pak. Ya silakan. Pak, dari paparan yang Bapak sampaikan tadi, kami dari kelompok 2 dalam penyampaian khususnya catatan di buku tulis atau buku bacaan, selalu kami beri tanda dengan spidol berwarna atau stabilo berwarna. Oh ya, dari pemaparan opini dari kelompok 2 menyampaikan mereka lebih senang apabila dalam memahami pembelajaran itu dia tandai menggunakan spidol ataupun stabilo agar pemahaman mereka lebih fokus ya. Selanjutnya yang terakhir dari kelompok 3 silakan menyampaikan opininya. Terima kasih Pak atas kesempatannya yang diberi kelompok 3. Saya enjoy dan lebih memahami dalam pembelajaran. Itu aja Pak untuk kelompok 3. Ya, terima kasih atas opini yang disampaikan dari kelompok 3. Jadi sudah ada 3 kelompok ya yang memberikan pendapatnya. Jadi pada dasarnya yang kalian sampaikan itu adalah termasuk tipe gaya belajar. Tadi kalian sudah mendengarkan kan opini teman kalian tersebut. Apapun opini tersebut, selama itu memudahkan kalian dalam pemahaman pembelajaran, maka kalian bisa menggunakan tipe gaya belajar tersebut. Jadi untuk lebih jelasnya akan Bapak jelaskan melalui slide PowerPoint berikut ini. Jadi kalian silakan menyimak dan kalian pahami apa yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Ya, tipe gaya belajar atau tipe learning style. Bisa Pak. Bisa Pak. Apakah kalian pernah memperhatikan di antara kalian yang di kelas ini lebih paham pelajaran dengan menggunakan musik? Ada juga yang lebih paham pelajaran dengan membaca. Itulah nak yang disebut dengan gaya belajar. Pastinya setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Itu pasti nak. Mau seperti dia senang sambil mendengarkan musik, atau dia senang praktek, atau dia senang itu memberikan tanda seperti stabilo atau berwarna digaris bawahi dalam buku pelajaran tersebut. Yang pastinya itu adalah gaya belajar mereka masing-masing. Dengan tujuannya adalah agar lebih memahami bagaimana belajar itu. Ayo kita simak ya informasi yang diberikan berikut ini. Kita harus tahu dulu nak definisi gaya belajar. Jadi gaya belajar itu adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap, mengatur, serta mengolah informasi. Jadi di sini gaya belajar itu adalah mengkombinasikan nak. Jadi merubah-rubah dari bagaimana sih gaya belajar kamu agar tujuannya itu bisa menyerap dengan mengatur berbagai macam informasi yang kalian terima. Adapun pengertian gaya belajar menurut para ahli di sini, menurut James O. Whittaker, bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Adapun juga Ergagne itu memberikan mendefinisikan bahwa belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi
dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Apa sih itu gaya belajar? Ya, di sini gaya belajar itu adalah ciri khas ya dari seseorang ketika melakukan kegiatan berpikir, mempelajari, mengingat, dan memahami. Jadi cirinya itu adalah berpikir, nak. Habis berpikir dia lalu mempelajarinya, lalu mengingatkan, dan juga memahami sesuatu. Ada 3 jenis gaya belajar yang akan Bapak sampaikan di sini. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Yang pertama, pertanyaannya termasuk jenis manakah gaya belajar kamu ya. Nanti ini akan Bapak kirimkan share LKPD-nya, lembar kerja perstadidiknya, dan kalian nanti akan menjawab seperti apakah gaya belajar kalian. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Jadi di sini gaya belajar visual itu yaitu berfokus pada gambaran. Adapun karakteristik gaya belajar visual di sini adalah yang pertama, lebih mudah mengingat apa yang dilihat ya. Jadi dia itu mudah kalau dia melihat sesuatu itu dia lebih mudah memahaminya. Yang kedua, dia lebih suka membaca daripada dibacakan. Jadi gaya belajar visual ini orangnya itu suka membaca daripada dia dibacakan orang lain. Yang ketiga, cara bicaranya dengan tempo yang cepat. Jadi ritme dia berbicara itu tetap cepat ya. Dia sangat peduli dengan penampilan dan pakaian. Ini termasuk gaya belajar visual Jadi dia apabila dia berpenampilan menarik, nyentrik dalam pakaian, terus lebih mudah memahami dan menerima instruksi secara tertulis. Jadi apabila guru menyampaikan secara tertulis, dia lebih mudah memahaminya ya. Dia sangat mudah memahami apabila menerima instruksi arahan secara tertulis. Selanjutnya, dia tidak mudah terpengaruh dengan keramaian. Terus dia suka menggambar apapun di kertas. Biasanya kalau tipe belajar visual ini sambil dia mendengarkan, tangannya itu sambil menggambar sesuatu. Misalnya gambar apa yang dia inspirasikan, dia tuangkan dalam kertas tersebut, seperti pohon atau seperti gambar animasi ya, secara tertulis di pulpen dan kertas. Selanjutnya, gaya belajar auditori. Di sini dia mengenalkan pendengaran sebagai menerima informasi. Jadi dia mendengarkan media suara. Ya, adapun karakteristik dari gaya belajar auditori di sini, dia lebih mudah mengingat apa yang dia dengar. Yang kedua, dia sangat mendengarkan. Jadi sukanya itu mendengarkan bukan yang pertama tadi. Kalau pertama tadi kan melihat. Kalau yang kedua ini adalah mendengarkan. Yang ketiga, dia mudah terganggu dengan keributan. Jadi apabila dia ribut karena tidak terdengar, itu dia tidak fokus. Dia tidak akan fokus dengan keributan. Yang selanjutnya, kesulitan dalam tugas yang melibatkan visual. Nah ini dari auditori ini, apabila dia tugas melibatkan penglihatan, dia agak bermasalah. Ya, karena dia senangnya mendengarkan. Terus dia senang membaca dengan mengeluarkan suara. Jadi di sini apabila dia membaca itu sambil mulutnya komat kamit pelan-pelan ya. Misalnya ini dia senang membaca, seperti itu Jadi membacanya itu bukan hanya dalam hati tapi bibirnya juga bergerak. Selanjutnya biasanya merupakan pembaca yang fasih ya, lancar dalam mengeja. Selanjutnya mudah mengingat nama orang saat berkenalan. Jadi auditori ini apabila dia itu berkenalan dengan orang yang baru dia kenal, dia paham, dia kenal langsung namanya siapa, padahal baru pertama kali ketemu. Nah, yang selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Di sini belajar kinestetik ini adalah penggabungan dari auditori dan juga visual. Ya, jadi menggabungkan ya antara penglihatan dengan pendengaran, lalu dipraktekkan seperti penyampaian dari kelompok 1 tadi. Karena kata dia tadi, kelompok dia menyampaikan bahwa dia lebih senang apabila pembelajaran itu langsung praktek. Adapun karakteristik gaya belajar kinestetik di sini adalah dia menyenangi belajar secara praktek. Nah, itu tadi. Apalagi kalian yang jurusan otomotif, kalau sudah pelajaran praktek pasti senang.
Tapi kalau sudah pelajaran teori ataupun pelajaran yang bersifatnya di dalam kelas, kebanyakan jenuh ya. Yang kedua, dia kesulitan nak dalam menulis, tapi dia pandai bercerita ya. Orang yang kinestetik ini kalau disuruh sama gurunya, nak tolong tuliskan ini, dia sangat terkendala. Tapi apabila dia bercerita, menceritakan apa yang dia lihat dan dia dengar, maka dia pandai. Ya. Terus selanjutnya dia menyukai aktivitas dengan gerakan tubuh. Ya. Jadi sambil dia memahami pelajaran, dia sambil menggerak-gerakkan tubuh, misalnya menggerakkan kaki atau tangannya itu menggerakkan pulpen. Ya, seperti itu kegiatannya. Jadi saat berkomunikasi sering menggerakkan anggota tubuh sama seperti yang nomor 3 tadi. Nah, setelah mendengarkan penjelasan mengenai gaya belajar tadi, yang perlu kamu lakukan adalah pahami dulu ya. Yang pertama, gaya belajar seperti apa sih yang kalian rasakan? Terus rencanakan apa yang kamu lakukan. Itu pasti itu. Agar paham itu rencanakan. Oh, saya ini dalam pemahaman pembelajaran, saya senang sambil mendengarkan musik. Oh, saya senang misalnya pada saat belajar itu mempraktekkan langsung. Oh, saya senang apabila sambil belajar itu memberi tanda garis pada buku catatan. Nah, seperti itu. Nah, terus jika ada yang ingin dikonsultasikan, jangan sungkan-sungkan ya menghubungi Bapak sebagai guru BK kalian. Pertanyaannya, apakah karakteristik 3 belajar ada pada diri kalian? Nah, itu pertanyaan nanti yang akan bisa kalian jawab pada lembar LKPD yang nanti akan Bapak kirimkan linknya di grup WhatsApp. Terus, atau gaya belajar kalian itu apakah digabungkan ya dari 2 atau semua jenis gaya belajar? Misalnya, digabungkan nih visual, auditori, dan kinestetik. Nah, itu dikombin nih. Yang pastinya, jika kalian paham gaya belajarmu, maka belajarmu itu tidak akan terkendala. Itu pasti nak. Apabila kalian paham nih gaya belajarmu seperti apa, maka apapun materi yang diberikan oleh guru, maka itu sangat mudah untuk dipahami. Ya, sekian dan terima kasih. Ini kelihatannya nih pada tegang. Ya. Kita ice breaking dulu sebentar, Bapak share lagi ice breakingnya. Silakan nanti kalian jawab ice breakingnya. Ini pertanyaannya, silakan open mic ya, dijawab pertanyaannya. Ini ice breaking, tidak ada nilainya. Ini supaya kalian bisa fokus. Karena setelah ini nanti akan memberikan kesimpulan dari penyampaian yang Bapak sampaikan tadi lewat PowerPoint. Yang pertama, pertanyaannya, negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Silakan dijawab. Gong ya. Jawabannya Brok Yahoo. Hah? jawabannya nggak ada karena negara memiliki banyak wanita. Ya, jawabannya adalah Italia ya. Ita dan Lia. Oh, jawaban jebakan lah. Wanita hanya satu sakit. Ya, next ya. Oke, Pak. Negara mana yang pemimpinnya wanita saja? Nah, tadi 2 wanita, sekarang wanita saja. Halo. Halo. Ada yang beri jawaban yang lain? Silakan. Italia. Italia. Ada lagi yang beri opini lain? Italia. Ya, jawabannya Oh. Nia ya. Arti ya. Bosnya Nia ya. Kan apa? Ayo fokus. Badak, Ular. Ular. badak Pak, badak. Badak. Opini lain. Mustafa. Badak Wisnu. Ya, jawabannya adalah serangga. Serangga ya. Terus ya. Sepertinya kalian sudah fokus ya. Kalian sudah fokus dengan ice breakingnya. Jadi dari Apa yang sering hilang? PowerPoint yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana kesimpulan dari masing-masing kelompok mengenai tipe gaya belajar, seperti apa yang kalian rasakan dari penyampaian awal ya. Silakan. Ulun, Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan saya dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi di tampilan PowerPoint.
Saya perwakilan dari kelompok 1 dapat menyimpulkan bahwa kami senang apabila belajar langsung. Praktek adalah termasuk tipe gaya belajar kinetistik dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Saudara Muhammad Said ya, Iya, yang Pak. telah memberikan kesimpulan dari perwakilan kelompok 1. Jadi dengan praktek itu adalah termasuk tipe gaya kinestetik. Silakan dari kelompok 2 atau kelompok 3, siapa yang duluan memberikan kesimpulan? Ulun, Pak. Siapa? Dika pertama dari kelompok 3. Ya, silakan Saudara Dika. Ya, terima kasih, Pak. Saya akan memberikan kesimpulan dari kelompok 3 bahwa dalam penyampaian awal video yang Pian sampaikan tadi, kami lebih senang dalam belajar itu apabila dalam belajar itu sambil mendengarkan musik. Itu termasuk tipe belajar auditori, dan itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mungkin selebihnya tidak ada. Terima kasih. Ya. Terima kasih Saudara Dika ya, dari Ya. perwakilan kelompok 3 yang sudah memberikan kesimpulannya. Selanjutnya, terakhir kelompok 2. Pak, dari paparan yang Bapak sampaikan tadi, kami dari kelompok 2 Pak, dalam penyampaian awal belajar itu khususnya catatan di buku tulis atau buku bacaan warna stabilo. Berwarna adalah termasuk tipe gaya belajar visual dan itu kesimpulan dari kami. Sekian dari kelompok 2. Oh ya, terima kasih ya Saudara Kustori tadi ya, menyampaikan Iya, Pak. Sama-sama, kesimpulan dari kelompok 2 bahwa dengan belajar pakai alat berwarna seperti spidol dan juga stabilo itu adalah termasuk gaya belajar visual. Jadi sudah kalian berikan kesimpulan ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk selanjutnya akan Bapak kirimkan sekali lagi lembar kerja peserta didik di grup WhatsApp. Jadi silakan kalian jawab beberapa pertanyaan yang nanti akan menentukan tipe gaya belajar seperti apa yang kamu rasakan. Berhubung waktu pertemuan ini sudah berakhir, ya, pesan Bapak tetap patuhi protokol kesehatan dan itu akan memutus rantai penyebab COVID-19. Tolong jaga kesehatan. Silakan kembali ketua kelas untuk menutup doa. Sebelum mengakhiri Zoom pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih kepada Saudara Wisnu Pagono yang sudah memberikan penyampaian doanya bagi teman-temannya. Terima kasih atas perhatiannya dan Bapak akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.